Tapi sebetulnya kami ini berdua pasangan yang nggak siap buat menang. Oke. Artinya untuk maju saja kita juga kaget, ya cuman karena ini menjadi bagian dari perintah. Jadi Jakarta ini disebut menjadi DKJ. Oke. Karena satu saat I-nya akan pergi, I-nya akan terbang ke IKN. Kami sangat yakin Jakarta akan establish menjadi kota besar. Ya harus tidak harus ditutupi bahwa kekayaan dengan kemiskinan di Jakarta ini terjomplang. Nah inilah yang berusaha dibuat keseimbangan. Kami ini bekerja tidak memerlukan kamera sebetulnya. Kami tidak perlu panggung karena memang bukan ke situ. Pemda itu mewajibkan pegawai itu untuk menggunakan transportasi umum. Betul. Nah sejauh ini seperti apa? Apakah berjalan? Lebih suka dengar lagu jali-jali apa kicir-kicir? Kicir-kicir. Siap. Terima kasih banyak. Oke. Iya. Halo semuanya teman-teman yang menyaksikan video ini. Pada momen ini, hari Jumat, saya mendapat kesempatan khusus bersama dengan Wakil Gubernur, Bapak Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Bapak Haji Rano Karno SIP. Selamat sore. Sore. Aku panggil kamu siapa? Maurizio. Maurizio. Siap. Ya. Gimana Zio? Ya, jadi pada video kali ini kita khususnya dalam wawancara ini kita akan membicarakan pertama tentang peran dan tanggung jawab Pak Wakil Gubernur, dan yang paling kita ulas adalah mengenai pendidikan dan kebudayaan, khususnya juga tentang kesenian di Jakarta. Karena kalau khalayak ramai mendengar nama Rano Karno atau mungkin lebih akrab disapa Bang Dul, pasti akan banyak kaitannya dengan kebudayaan, kesenian Jakarta gitu. Oke, saya enaknya panggil Abang aja lah. Abang ya. Jangan panggil Wagub bro. Siap. Oke Bang, jadi pertama ketika nama Abang diumumkan sebagai calon wakil gubernur dan kemudian menjadi wakil gubernur saat ini, seperti apa Bang? Abang melihat peran, tanggung jawab, dan juga yang pasti yang utama yang banyak ingin diketahui orang adalah tantangannya itu seperti apa yang pertama kali terpikirkan gitu. Oke. Ya tentu saya nggak akan bicara tentang bagaimana persiapan kita kampanye ya. Tapi sebetulnya kami ini berdua pasangan yang nggak siap buat menang. Oke. Artinya untuk maju saja kita juga kaget, ya cuman karena ini menjadi bagian dari perintah, kita harus jalankan. Nah begitu kita jalankan tentu kita harus punya strategi kan. Nah strategi yang kita ciptakan adalah umbrella dari sebuah kepemerintahan. Jadi Jakarta ini disebut menjadi DKJ. Karena satu saat I-nya akan pergi, I-nya akan terbang ke IKN. Jakarta tidak menjadi ibu kota lagi, dia menjadi daerah khusus ibu kota. Nah dengan berubahnya DKJ ini, Jakarta punya poin Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024. Nah ini sebetulnya umbrella dari semua visi misi. Di situ dikatakan Jakarta adalah kota perekonomian nasional dan kota global. Ada dua item yang harus kita capai. Tidak menjadi besar hati dan juga tidak menjadi sombong bahwa kalaupun suatu saat Jakarta atau ibu kota pindah ke ibu kota baru IKN, kami sangat yakin Jakarta akan establish menjadi kota besar. Nah karena itulah kita mempunyai satu name namanya kota global yang berbudaya. Nah itu tadi ada kota ekonomi nasional dan kota global. Nah kemudian kita pilih ada 5 syarat kota menjadi global. Itu memang syarat itu dikeluarkan oleh satu lembaga internasional yang namanya Kearney, ya kan. Jadi ada 5 persyaratan yang harus dicapai sebuah kota kalau memang ingin masuk kategori
apa namanya global. Yang pertama ada tentu saja SDM. Nah tadi Anda bicara soal sekolah. Pak Gubernur ini melihat gini rasio di Jakarta ini timpangnya sangat luar biasa, ya kan? Ya harus tidak harus ditutupi bahwa kekayaan dengan kemiskinan di Jakarta ini terlalu jomplang. Nah inilah yang berusaha dibuat keseimbangan. Karena itu barangkali kami ini memang minta maaf, kami ini bekerja tidak memerlukan kamera sebetulnya. Kami tidak perlu panggung karena memang bukan ke situ. Kita buat program-program yang memang masyarakat Jakarta perlukan. Mungkin kamu nggak akan percaya bahwa di Jakarta ini barangkali yang tercatat hampir 9.000 anak-anak dari tingkat sekolah apapun, baik SD, SMP, SMA, SMK, maupun juga madrasah, itu ada hampir 9.000 anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena mereka nggak sanggup untuk membayar ijazah. Bukan ijazahnya yang mereka, tapi ada hutang yang memang tidak bisa mereka bayar, membuat sekolah menahan ijazahnya. Nah, disinilah Pak Gubernur mempunyai program dan kita masuk ke dalam sebuah quick win, yaitu pemutihan ijazah. Jadi Anda bayangkan, sampai sekarang belum selesai, karena harus bertahap. Kami masuk di Provinsi DKI ini sebetulnya pada anggaran 2024-2025 sudah diketuk. Dan itu bukan buat kami. Kami kan masuk 2025. Nah, kalaupun dikatakan bagian kami 2025-2026, disinilah baru program kami jalan. Tapi tentu saja kita paham, kita harus punya program quick win yang dimana prioritasnya adalah untuk menyeimbangkan yang tadi saya katakan gini rasio, istilah ketimpangan yang terlalu ini. Kemudian dulu sebelum kami, Jakarta ini sudah punya program yang dibilang KJP atau Jakarta Pintar. Dulu 500.000 sekian, sekarang ditingkatkan oleh Pak Gub menjadi 700.000 sampai sekian, 700.000 lebih. Dulu ada yang namanya KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Itu kalau di pusat dulu ada KIP, ada PIP lah. Kebetulan saya waktu itu di Komisi 10. Nah, jadi artinya dulu jumlah mahasiswa Jakarta yang diberi beasiswa mungkin cuma sekitar 15.000. Sekarang kita tingkatkan lagi menjadi 16.000. Nah, jadi artinya, Arisio, prioritas pertama kami, kita akan membangun sumber daya manusia. Walaupun ini tidak akan pernah cepat, nggak akan pernah bisa cepat, membutuhkan waktu yang lama dengan infrastruktur segala macam problematiknya. Tapi kan kita harus punya basic. Oke. Kemudian kalau kamu bicara tentang budaya, dari 5 persyaratan itu, poin nomor 4 dikatakan berkebudayaan 15% harus ada di Jakarta. Nah, makanya barangkali besok menjadi juga bahan yang untuk kamu tulis. Tanggal 28 besok, kita ada program yang namanya Jakarta Penuh Warna. Di situ kita tampilkan, kita awali pada waktu ulang tahun Jakarta, kita tampilkan 7.000 masyarakat Jakarta, yang 2.000 adalah pencaksilat, yang 2.000 pencaksilat, yang 5.000 adalah semua kebudayaan Betawi kita tampilkan dari sanggar-sanggar. Sehingga Jakarta penuh warna lah. Ini sebetulnya apa? Untuk mengembalikan lagi kebudayaan Betawi yang dari pinggir masuk ke tengah. Dulu ada ibarat kebudayaan Betawi terpinggirkan. Iya, karena memang ada perdanya. Di situ dinyatakan sebagai ibu kota dia tidak boleh mengunggulkan satu kebudayaan. Dia harus sama. Itu yang membuat kebudayaan Betawi agak terabaikan, terpinggirkan. Nah, di sini dengan undang-undang ini juga kita mewajibkan untuk mengembalikan kebudayaan Jakarta ke tengah lagi. Itulah makanya sekarang kita sedang menyiapkan yang disebut Lembaga Adat Masyarakat Betawi. Ini kita sedang susut perdanya. Nah, di mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan pelestarian atau apalah namanya kepada kebudayaan Betawi. Nah, jadi ada 2 komponen yang bisa saya jawab. Umbrella kami bekerja adalah undang-undang. Pertama kali kita akan bicara tentang bagaimana membuat tidak terlalu jomplang antara kekayaan dengan bahasa Gini rasio itu. Makanya kita masuk ke dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian yang lain-lain misalnya. Dulu, mungkin kamu kalau di tengah jalan akan lihat pasukan oranye kita, yang dibilang PPSU. Dulu persyaratan minimal SMA. Sekarang Pak Gub bilang nggak mau ribet. Khusus buat PPSU,
Yang penting Anda bisa baca tulis, cukup. Kita nggak perlu ijazah. Tidak merendahkan martabat, tapi kalau PPSI itu sebetulnya cuma orang-orang yang bekerja keras membersihkan kota. Dari mulai selokan sampai ke taman. Tugasnya cuma itu. Jadi tidak memerlukan, bukan tidak intelektual, tapi tidak memerlukan pemikiran yang jauh lah. Kecuali kalau dia misalnya masuk, kita sedang menerima 1.000 orang untuk masuk menjadi petugas biru atau damkar. Ini harus ada standar. Tinggi sekian, karena apa? Ada pelatihan. Ada tempat yang memang kita berikan standar edukasi, tapi ada tempat yang harus kita bebaskan kepada masyarakat. Gunanya apa? Kembali lagi kepada gini rasio. Nah, jadi artinya kami bekerja ini umbrella-nya adalah undang-undang. Tentu penetrasi nanti RPJMD yang sedang disusun. Nah, jadi mungkin pertanyaan kamu yang awal ada tentang pendidikan dan kebudayaan ada di situ. Walaupun mungkin terlalu panjang, ini momen kita akan pendek kalau kita hanya bicara 2 poin ini. Jadi mungkin itu. Ya. Jadi mungkin Bang Rano juga menggarisbawahi tentang SDM tadi karena adanya latar belakang gini rasio, ketimpangan. Betul. Ya. Oke. Nah, yang kemarin Bang Rano kirim itu tulisan yang di Kompas itu, saya tertarik dengan kosmopolisme Jakarta, tapi di kalimat atau di bagian pertama itu ada pertanyaan yang menurut saya menarik, yaitu mungkinkah menjadi global sambil tetap memeluk adat istiadat. Nah, kalau sekarang Bang Rano lihat itu seperti apa sih antara kebudayaan dan dinamika yang terjadi? Mungkin sebelum Bang Rano, masanya Bang Rano. Oke, jadi gini, saya tidak menganggap orang tidak paham apa itu budaya, atau saya menganggap saya yang paham tentang budaya. Tapi saya pernah membaca literasi. Budaya itu adalah kata-kata Sanskerta. Itu sebetulnya kata majemuk dari 2 suku kata, budi dan daya. Budi itu adalah kalau kita bilang akal, ide, daya adalah tenaga. Sebetulnya budaya itu adalah pemikiran dengan tenaga. Hasilnya kebudayaan. Nah, orang banyak memahami budaya itu adalah kesenian. Bukan itu. Pemikiran, kemudian kita itu bagian dari budaya. Nah, artinya satu saat Jakarta akan kosmopolitan, tapi bukan berarti dia menghilangkan pemikiran-pemikiran tradisi. Maaf, kamu pasti akan terus cari nasi uduk. Kamu pasti akan nyari kue pepek. Apakah setelah kita udah global ini kita buang? Tidak. Tapi kita packaging kan. Oh, nasi uduknya sudah harus begini packagingnya. Itu yang menjadi pemikiran yang saya sebetulnya melempar itu kepada masyarakat untuk berpikir sebetulnya. Maksud dari kata-kata yang pertama itu. Oke, berarti mungkin terkait dengan budi dan daya tadi, itu kan mungkin banyak orang yang belum tahu ya, seperti yang Mbak Rano tadi bilang bahwa ketika mengatakan budaya, orang akan berpikir, oh kesenian. Kesenian, betul. Padahal ada 2 kata majemuk yang mempunyai arti lebih besar. Betul, dia adalah budi itu adalah ide atau gagasan. Kemudian daya itu adalah tenaga. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau kita punya ide nggak bergerak, dia nggak akan menghasilkan kebudayaan. Jadi dia harus compare. Lu punya ide, tapi lu kreasi. Nah, jadi maaf, kadang-kadang kita suka salah. Kita memberikan hadiah kepada atlet karena dia mendapat medali emas di Olimpiade dengan miliaran, bukan salah. Tapi kita nggak fair kalau kita hanya memberikan pelatih 100 juta. Jomplang, nggak mungkin dia bisa menjadi juara Olimpiade tanpa pelatih. Ini maksud saya yang harus kita, oh bener juga ya. Itu yang kadang-kadang suka kita salah mempersepsikan apa itu sebuah keberhasilan. Keberhasilan itu kolektif. Kalau tadi di awal juga Bang Rano sudah menyampaikan tentang perkembangan sekarang ya, globalisasi tadi juga. Nah, yang sekarang lagi panas-panasnya ini adalah soal AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, apakah menurut Bang Rano ke depannya AI itu bisa dielaborasikan bersama dengan kebudayaan tadi atau seperti apa? Nggak bisa kita pungkiri, perkembangan teknologi itu ada di depan mata. Kita nggak mungkin kita bilang kita abaikan, nggak mungkin. Jadi kita harus antisipasi. Mereka mau kemana ini? Dari saya tidak belajar, tapi saya coba mengkulik-kulik tentang AI ini. AI yang ada ini kalau menurut saya belum sempurna.
AI yang ada ini adalah frame Western, frame Barat. Ya. Kamu cari motif batik di AI nggak ada, Oke. nggak ada. Ya. Kamu cari motif konde saja di AI nggak ada. Kamu harus membuat AI baru, karena AI ini belum sempurna. Nah, disinilah kita aktif. Oh, ternyata, maaf kalau mungkin kamu nonton film di Penogoro, itu AI semua. Itu pemikiran orang Indonesia tentang AI. Artinya begini loh, Pres. Ya. Teknologi ini nggak bisa kita hindari. Kita nggak bisa tutup mata, nggak mungkin. Tapi gimana cara kita menguasai ini? Disinilah peran serta kita. Gitu. Dan saya sangat yakin orang kita akan jauh lebih pandai daripada orang yang menemukan AI. Nah, yang menarik juga Bang, itu kan ada, kalau saya lihat di program kampanye kemarin ya, nomor 4 itu kalau nggak salah tentang kebudayaan dan akan dibuat Benyamin Sueb Award. Betul. Nah, implementasi kedepannya itu kan seperti apa? Sebetulnya yang namanya Benyamin Award ini adalah Benyamin Sueb Award ini sebetulnya adalah bersih, sehat, aman, nyaman. Dia bukan kebudayaan. Tapi ini kita mendidik masyarakat, bukan masyarakat di bawah, tapi masyarakat Jakarta. Ini memang terutama untuk pimpinan-pimpinan daerah, tingkat bawah, dari mulai RT, RW, lurah, camat. Bagaimana dia bisa nyaman, dapat menciptakan nyaman di wilayah masing-masing. Bagaimana dia bisa meningkatkan keamanan. Nah, itulah makanya Pak Gub bilang, nanti kita kasih award. Apa bagus award nama? Saya bilang, Mas, kita kasih nama Benyamin Sueb Award. Jadi orang berpikir Benyamin Sueb Award itu adalah penghargaan kebudayaan. Bukan, karena ada singkatan situ. Ya. Bersih, nyaman, indah, segala itulah. Ya. Singkatnya seperti itu. Itu sebetulnya kita akan mengajak partisipasi masyarakat agar kita menciptakan apa dalam Benyamin Award itu ada di Jakarta. Berarti bukan kebudayaan tetapi tadi ada beberapa elemen. Betul, misalnya bagaimana mengolah sampah sendiri, bagaimana menjaga lingkungan sendiri, bagaimana menjaga kesehatan sendiri, bagaimana menjaga Jakarta yang supaya tidak terjadi kayak kemarin. Ya. Itu makanya kita keluarin lagi tagline, jaga Jakarta. Gitu. Jadi nama halte juga kemarin. Betul, kita jadikan nama halte. Oke. Nah, yang menarik juga adalah yang tadi Bang Rano sampaikan, ya. Misalnya salah satu poin dari budaya itu adalah menjaga lingkungan. Ya. Dan salah satu yang saya lihat juga beberapa waktu lalu adalah Pemda itu mewajibkan pegawai itu untuk menggunakan transportasi umum. Betul. Nah, sejauh ini seperti apakah berjalan atau seperti apa? Gini, ya saya senang sama Pak Gub nih, kita diskusi. Ya, saya merasa kadang-kadang di beberapa tempat yang namanya wakil itu ada yang tidak berfungsi. Tapi kebetulan kalau kami sangat berfungsi dua-duanya. Mas, ini kalau menurut saya, Jakarta ini kan cuma punya 3 poin masalah inti. Apa sih? Banjir, macet, sama kemiskinan kota. Bagaimana cara kemacetan? Kemacetan, sumber kemacetan. Kebetulan Mas, saya pernah menjadi gubernur Banten dulu. Dan saya pernah menjadi koordinator wilayah Jabodetabek Punjur. Artinya Jakarta nggak akan bisa menyelesaikan kemacetan sendiri kalau kita tidak melakukan sesuatu di wilayah penyangga. Wah, kalau gitu kita bikin Trans Jabodetabek. Jadi Pak Gub menggagas kita memperpanjang trayek Transjakarta. Bayangin, pertama kita buka Alam Sutra Blok M. Kita buka Bogor Blok M, kita buka Bekasi Blok M, dan itu sambutan luar biasa. Sehingga pada hari pertama waktu dibuka pik ke Blok M, itu pengunjungnya 4.000 lebih. Nah, artinya dalam hari Rebo, atas perintah Pak Gubernur, semua ASN tidak menggunakan kendaraan pribadi, harus naik Transum. Yang terlihat apa? Jumlah penumpang meningkat sampai 100.000. Karena kami saja udah 60.000. Ya. PNS Jakarta 60.000. Ditambah keluarga dan anak. Dan sekarang ditambah dengan masyarakat lagi. Artinya ini juga salah satu cara kita. Walaupun memang bukan satu-satunya cara. Karena maaf, jumlah kendaraan di Jakarta ini incredible. Ya, sangat. Sementara jumlah jalur jalan nggak bisa bertambah. Ya. Makanya kenapa ada MRT,
Kenapa ada dulu awali busway, ada MRT, ada LRT. Itu salah satu bagaimana caranya kita memberikan moda transportasi kepada masyarakat agar mengurangi kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan sebetulnya. Nah, jadi dengan hari Rabu itu Pak Gubernur memberikan arahan atau perintah tidak boleh, minimal kita sehat. Saya jalan kaki dari rumah ke terminal. Jadi dari Lebak Bulus ke sini naik MRT. Naik MRT turun ganti naik ke Transjakarta sampai di balai kota. Ternyata emang jauh lebih enak, nggak kena macet gitu. Ya. Nah, jadi intinya sebetulnya kita mencoba bagaimana mengurangi kemacetan, gitu. Mungkin kalau masyarakat juga melihat bahwa ini merupakan sebuah movement yang baik karena dimulai dari pemimpinnya dulu, Ya, dari pegawai, betul. Pemda, dan kemudian mungkin secara garis besar memberi contoh lah kepada Ya, masyarakat. ya. Dan mungkin juga ya seperti yang tadi Abang sampaikan bahwa angkanya itu meningkat, Ya. angka pengguna transportasi. Betul. Kita kembali sedikit ke topik awal itu. Ya. Ini udah menjelang akhir juga. Ya, terkait dengan kebudayaan tadi. Ya. Kita melihat tadi kan sudah ada satu fenomena yang sekarang juga lagi hot-hotnya adalah tentang AI tadi sudah. Tapi juga ada mungkin anak-anak muda di Jakarta yang ada perasaan atau sifat apatis terhadap kebudayaan. Dalam hal ini kebudayaan yang kesenian ya. Gitu. Jadi mereka yang mungkin tidak mengetahui kebudayaan Jakarta yang tadi Abang bilang sudah terpinggirkan itu, mereka tidak mengetahui. Nah, apa langkah yang mungkin dapat memungkinkan mereka untuk tidak kemudian apatis, atau mungkin mereka tertarik dengan kebudayaan itu? Inilah makanya sekarang betul, memang tugas pemerintah itu sebetulnya kan menjadi fasilitator. Eksekutornya adalah lembaga-lembaga, ya kan gini. Walaupun saya punya pemikiran, tapi saya nggak mau menjadi monopoli pemikiran itu. Dengan terbentuknya lembaga adat masyarakat Betawi, ini akan menjadi kolaborator untuk semua kegiatan. Bayangin begini, bayangin kalau kamu bertanya, Betawi itu apa sih? Kamu nggak bisa jawab. Karena Betawi itu kosmopolitan itu bukan sekarang, dari zaman dulu. Jadi suku Betawi itu adalah suku yang paling paham menghadapi perbedaan. Dari nenek moyang sudah berbeda, dari mulai Belanda masih sampai pulang lagi, sampai kita perang rame-rame bahasanya kan. Udah begitu. Nah, memang ini terjadi gapnya antara generasi muda dengan generasi tua. Sebetulnya saya ingin bukan saya nggak berani mengklaim ya. Tapi sebetulnya saya sudah mencoba menjembatani agar generasi muda Jakarta ini paham kepada kebudayaannya. Jembatan pertama yang saya ciptakan adalah saya melahirkan sebuah sinetron berjudul Sidul Anak Sekolahan. Itu sebetulnya jembatan utama saya. Cuman memang jujur, jembatan itu tidak saya sampai melangkah jauh. Karena maaf, saya kehilangan tokoh Babe. Tokoh Benyamin tidak ada, meninggal. Sebetulnya kan Betawi Dul itu kan adalah pola pikir tradisi dengan modern. Tradisi ada pada Benyamin, modern ada pada Sidul. Sebetul itu. Saya sangat tahu, walaupun mungkin kamu tanya, apakah saya Betawi asli? Bukan. Ayah saya orang Padang. Ibu saya Betawi. Jadi kalau ditanya, saya lahir di Jakarta. Nah, tapi artinya jangan tanya saya kecintaan saya kepada kebudayaan ini. Saya lahir di Kemayoran, di sentral Jakarta. Itu daerah Pasar Senen. Udah dari macam zaman pergaulan. Jadi saya sangat sedikit banyak saya paham. Nah, itulah tugas kita, bagaimana agar generasi muda ini dekat kepada kebudayaannya. Tentu kita harus memberikan inovasi-inovasi. Bukan berarti kita jauhkan dengan lenong. Tapi kalau kita bikin lomba lenong untuk anak-anak, kenapa tidak? Itu salah satu cara, tapi bukan satu-satunya. Misalnya kemarin 7.000, 2.000 pencak silat. 5.000 penari dari Betawi semua. Itu salah satu cara kita mendekatkan kebudayaan kepada generasi mudanya. Nah, kemudian misalnya kita tidak berani kita, mungkin besok tanggal 28 kamu lihat aja ke Bundaran HI, itu akan tampil kebudayaan, bukan hanya kebudayaan Betawi, tapi kebudayaan yang ada di Jakarta. Itu akan kita tampil. Itu salah satu cara. Pertanyaannya, apakah sukses? Kita juga belum tahu jawabnya sukses.
Tapi dengan adanya lomba-lomba, anak-anak sekarang banyak lagi tampil, tari-tari nampil, kemudian sekarang ya namanya pantun di Jakarta wajib. Itu kan salah satu cara usaha kita untuk bagaimana melakukan penetrasi kebudayaan di generasi muda. Itu sebetulnya. Oke, ya kalau ngomongin sinetron Sidul mungkin itu juga ada pengaruh dari media sosial mungkin sekarang karena video-video yang lama itu kan muncul kembali. Ya, apalagi yang apa? Almarhum Benyamin Sueb bilang sekali-kali jadi dan tuannya ya mungkin ada irisan-irisan dari media sosial, betul, perkembangan zaman juga. Betul. Terakhir Bang, kalau misalnya yang berdasarkan tulisan Abang yang tentang kosmopolisme itu, mungkin kalau bisa ditarik garis besar kan terkait dengan keberagaman yang di Jakarta ini banyak banget, dari suku, agama, ras dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian memberikan gambaran positif atas keberagaman yang ada ini supaya orang tidak mungkin ada pikiran-pikiran negatif dan lain sebagainya, mungkin ada. Iya, tentu satu fondasi utama memang di pendidikan, ya kan. Pendidikan itulah tadi. Ya. Bagaimana kita bisa memberikan ketenangan dia belajar kalau dia tidak bisa meraih, karena masalah ijazah selesai satu poin. Kemudian kita berikan beasiswa kepada 700.000 untuk yang namanya kartu Jakarta Pintar. Kemudian kita berikan kartu Jakarta mahasiswa unggul. Dulu hanya sampai S1. Sekarang Pakku mau sampai S3. Jadi kalau Anda pun mau kuliah ke luar negeri, kita biayai. Itu masih usaha, apakah berhasil? Kita bilang walau-walau. Kita hanya melihat nanti hasilnya. Tapi tolok ukurnya sudah ada. Sudah ada peningkatan. Di mana misalnya kita sangat concern dengan yang namanya APBD untuk pendidikan nggak akan berubah dari 20%. Karena itu sudah mandatori dari undang-undang. Nah, itu salah satu usaha. Gitu. Berarti ada usaha menuju ke sananya. Dan paling penting mungkin poin pertama yang tadi Abang sampaikan SDM-nya dulu. Ya, SDM dulu. Juga udah ada beberapa langkah-langkah yang sudah diambil gitu. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sebelum kita tutup, saya ada pertanyaan singkat, Bang. Mungkin Abang bisa jawab. Lebih pilih makan ketoprak atau soto Betawi? Ketoprak. Lebih suka denger lagu Jali-Jali atau Kicir-Kicir? Kicir-kicir. Lebih seneng nonton Lenong apa Gambang Kromong? Gambang Kromong. Terakhir Bang, satu kata untuk anak-anak muda Jakarta. Jaga Jakarta. Siap. Terima kasih banyak. Oke. Iya. Oke.